Saya jelaskan sedikit tentang sistem pencernaan, terus kemudian kita nanti latihan soal gitu nggih. Baik itu sel maupun juga kita nanti mau masuk ke hal yang berikutnya. Bisa dipahami? Bisa. Nggih. Masuk saja nggih. Sistem pencernaan. Oke, sebentar ya. Oke. Saya lanjutkan. Saya hanya mengingatkan saja karena ini kemarin sudah saya jelaskan nggih. Nah, yang pertama organ pencernaan, proses pencernaan, kelainan dan penyakit, makanan dan kesehatan. Karena saya mengulang berarti saya agak cepat. Bisa dipahami? Oke. Untuk organ pencernaan, bedakan antara organ pencernaan dan kelenjar pencernaan ya. Organ pencernaan terdiri yang pertama adalah mulut. Itu ya. Yang kedua adalah kerongkongan. Itu ya. Yang ketiga adalah lambung. Itu. Yang keempat adalah usus halus. Berikutnya adalah usus besar. Terus berikutnya adalah anus atau rektum. Bisa dipahami? Kalau kelenjarnya itu adalah hati. Itu nggih. Terus kemudian nanti pankreas yang ini. Itu nggih. Juga kelenjar ludah. Jadi yang pertama pencernaan itu di mulut, terus kemudian kerongkongan, terus mana? Lambung, usus halus, usus besar, anus. Itu nggih. Sedangkan kelenjarnya ada kelenjar ludah, hati dan pankreas. Lanjut. Kan? Di mulut dua prosesnya kemarin. Yang pertama adalah pencernaan secara mekanis maupun kimiawi. Gitu nggih. Mekanis dengan cara ditumbuk oleh gigi. Ya. Sedangkan kimiawi dengan cara apa? Dengan cara enzim petialin. Gitu nggih. Kemarin sudah enzim petialin untuk merubah apa? Dicek buku catatan ini. Enzim petialin merubah karbohidrat menjadi glukosa atau maltosa. Itu nggih. Ini gigi. Strukturnya kemarin sudah. Enzim petialin merubah amilum menjadi maltosa atau gula sederhana. Gitu nggih. Terus kemudian setelah itu kita masuk berikutnya. Setelah mulut masuk ke berikutnya yaitu kerongkongan. Itu nggih. Di kerongkongan geraknya peristaltik. Apa? Gerak meremas dan mendorong. Itu nggih. Maka tidak aneh ketika kita dalam posisi terbalik, makanan tetap masuk ke lambung. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Terus bedakan antara kerongkongan dengan tenggorokan. Kalau kerongkongan itu huruf awalnya apa? K, setelah huruf K huruf L. Gitu toh? Baru huruf K kan huruf L. Nah itu berarti kerongkongan itu menujunya ke lambung. Sedangkan tenggorokan menuju pulmo atau paru-paru. Itu saluran nafas. Bisa dipahami? Lanjut. Kita masuk ke lambung. Lambung kemarin ada beberapa enzim ya. Nah, lambung nanti di situ juga pencernaannya secara mekanik lewat otot, secara kimiawi dengan enzim. Itu nggih. Di lambung ada beberapa enzim diantaranya pepsin. Enek kata P. P apa? Protein menjadi pepton. Pepton itu apa? Protein dalam bentuk kecil. Bisa dipahami? Yang kedua renin. Renin mengendapkan susu menjadi kasein. Itu nggih. Terus kemudian asam klorida HCl berfungsi membunuh kuman atau bibit penyakit. Kemarin sudah ya. Hanya tinggal dicek saja. Terus kemudian gastrin. Tripsinogen menjadi tripsin. Oke. Kalau sudah ke lambung terus masuk kemana Mas Mbak?
usus, gitu nggih. Usus halus dulu atau usus besar? Halus, gitu ya. Di usus halus ada 3 bagian. Satu usus 12 jari, duodenum, usus kosong, dan usus ya, penyerapan. Itu nggih. Lah ini yang usus besar yang ini. Itu nggih. Lah fungsi usus untuk apa? Untuk menyerap makanan. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Mas? Halo. Paham nggih? Di usus nanti ada enzim yang dihasilkan pankreas. Enzimnya apa? ATL. Enzimnya ATL. Dari kata apa? Amilase, tripsin, lipase. Itu yang produksi di pankreas nanti masuk di usus. Itu nggih? Bisa dipahami? Tripsin, nah nanti fungsinya nanti sebentar. Nanti kita ketika masuk pankreas. Gitu ya. Terus baru usus besar. Di usus besar nanti ditambah air atau dikurangi. Terus zat-zat yang masih berguna. Terus baru masuk rektum. Setelah rektum masuk anus. Bisa dipahami? Oke. Di usus ada yang berjonjot. Atau itu untuk apa? Untuk memperluas bidang penyerapan. Bisa dipahami? Oke. Ini usus besar gitu nggih. Dari usus halus masuk ke usus besar gitu nggih. Lah nanti usus besar nanti diproses gitu nggih. Ditambahi air atau dikurangi garam-garam yang masih bisa digunakan nanti diambil gitu nggih. Terus kemudian nanti masuk ke rektum. Lah apendik usus buntu itu letaknya di sini. Paham? Lanjut. Fungsi usus besar untuk apa ini? Mengatur kadar air pada sisa pencernaan, bakteri pembusukan. Itu ya. Baru masuk rektum, baru masuk anus. Lah fungsi usus untuk apa? Untuk menyerap sari-sari makanan. Paham? Oke, hati, kelenjar hati tadi nggih. Hati menghasilkan apa-apa? Menghasilkan cairan empedu. Itu nggih. Lah cairan empedu nanti masuk kedua, satu ke usus, yang kedua ke ginjal, memberi warna urin menjadi kuning maupun warna tinja menjadi kuning. Itu nggih. Terus nanti di bawah hati itu ada apa, Pak? Ada pankreas. Itu nggih. Pankreas nanti dia hormonnya ada 3 enzim ATL, amilase, tripsin, lipase. Lah enzimnya nanti masukkan usus halus untuk proses makanan. Itu nggih. Produksine pankreas ning prosese nang usus halus. Gimana Mas? Ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Hati itu menghasilkan cairan empedu berwarna kuning gitu ya. Terjadi kenapa? Karena nanti sel darah merah yang rusak itu nanti dirombak, lah nanti bilirubinnya nanti masuk ke empedu, cairan empedu. Ini ya, fungsinya untuk mengemulsi lemak. Sedangkan pankreas itu menghasilkan 3 enzim apa? Amilase, tripsin, lipase. Lipase dari kata L. L apa? Lemak. Menghasilkan asam lemak atau gliserol. Bisa dipahami? Tripsin dari kata P. P apa? Protein. Protein yang kecil namanya apa? Pepton. Karena proteinnya diproses jadi kecil di lambung. Pepton. Gitu nggih? Protein menjadi apa? Asam amino. Bisa dipahami? Sedangkan amilase merubah amilum menjadi glukosa. Itu nggih? Lah pencernaannya nanti seperti ini. Di mulut itu nanti terjadi pencernaan mekanis maupun di lambung. Penyakit. Kemarin usus buntu sudah ya. Sembelit atau konstipasi, mah, diare, itu ya, dan lain sebagainya. Oke. Makanan sehat harus mengandung apa? Karbohidrat. Karbohidrat contohnya apa? Nasi, jagung, gitu nggih. Protein, lemak, mineral,
vitamin dan air. Kebutuhan air berapa Mas, Mbak? 2 liter. Itu nggih. Ini adanya di sini. Oke, itu untuk apa? Sekarang kita masuk ke berikutnya, ke soal. Siap Mas, Mbak? Ya. Kita latihan. Latihan ya. Yang namanya latihan organ Z ini apa jenenge? Usus besar. Yang X? Usus halus. Itu nggih, usus untuk menyerap, gitu nggih. Di usus nanti usus halus produksi memproses 3 enzim apa? ATL, amilase, tripsin dan lipase. Itu nggih. Lanjut berikutnya. Mengaktifkan pepsin dan membunuh kuman apa? Kalau membunuh kuman apa Mas, Mbak? Lambung. Tadi apa? Lambung. Di mau. Itu. Membunuh kuman. HCl membunuh kuman nggih, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Berarti apa iki? HCl. C besar L kecil. Paham nggih? Organ penyerapan sari makanan yang utama adalah mana ini? Usus. Itu nggih? Getah pankreas menghasilkan enzim pankreas tadi enzimnya apa? A, T, L. Dari kata apa? Amilase, terus tripsin, terus lipase. Itu nggih? Oke, berarti selain ini. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Seorang mengalami kerusakan lambung, dampak utamanya adalah terjadi apa? Yang lambungnya luka terjadi apa? Asam lambung atau gastrik mah. Itu ya? Ya. Terus berikutnya organ yang menghasilkan empedu nomor piro? Nomor 1. 1 itu apa? Hati. 1 hati. Itu ya. Yang nomor 2 apa? Usus. Usus besar ya. Nomor 3? Usus halus. Nomor 4? Lambung. Bisa dipahami? Oke. Makanan yang mengandung pati, proses pencernaan kimiawi pertama kali di dalam mana? Pati, amilum. Pertama kali di mana? Mulut. Dengan enzim petialin. Gitu nggih? Enzim ya. Enggak. Tak dari sini aja. Nanti tak tutupin. Kasih. Ya. Oke. Bisa dipahami? Oke. Karbohidrat nomor piro Mas, Mbak? 1, terus 1, terus 3, terus 5. Oke. Tempe yo diwaca nomor 8 iki. 19 gram protein dalam 100 gram. Itu nggih? Kalau 500 gram tempe berarti proteinnya piro? Berarti berapa? 100 gram berapa? 19 gram protein. Begitu nggih? Pertanyaannya kalau 500 berarti 500 kali berapa? 5 kali 19. Bisa dipahami? 5 kali 20 itu berapa? 100 ya? 5 kali
200 kurang 5, 95 gram. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Jonjot usus, fungsinya nggo apa? Jonjot tadi loh yang seperti apa? Nah, seperti apa? Handuk tadi loh, fungsinya untuk apa? Memperluas media penyerapan. Oke, sudah paham? Lanjut. Nomor ini namanya apa ini? Mas, ini apa? Mah ya? Ya, gastrit atau mah. Ini untuk apa? Mencegah sembelit dengan makan apa? Pepaya. Ya, banyak serat. Ya, contohnya pepaya, gitu ya. Serat sayur. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, berarti selesai. Kita lanjutkan ke berikutnya. Ini sudah nggih? Kita lanjutkan ke sel. Siap atau belum? Oke, Pak Joko agak cepat nggih. Kelihatan nggih? Kita mau belajar tentang organisasi kehidupan khususnya di sel. Itu nggih? Apa-apa. Rungake, wis rung Mas, Mbak? Oke, rungake. Yang pertama organisme, misalkan ini namanya manusia nggih. Bisa dipahami? Oke. Sistem organ. Terdiri atas sistem organ pencernaan tadi apa? Mulut, kerongkongan, lambung, usus. Itu nggih. Itu namanya sistem organ. Bisa dipahami? Organ bagiannya salah satunya misalkan hati. Itu nggih? Lah hati nanti ada jaringan, bagian yang paling kecil namanya sel. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sel ditemukan oleh Robert Hooke. Robert Hooke menemukan tentang apa? Sayatan gabus. Itu nggih? Berarti sel adalah bagian terkecil makhluk hidup. Paham? Sel dibagi dua, satu yang memiliki membran inti, namanya prokariotik, dan eukariotik. Ya, kalau prokariotik tidak memiliki membran inti, kalau eukariotik memiliki membran inti. Ada pertanyaan, Mbak? Nah. Nah, sel tumbuhan. Yuk, ngerti. Setelah ini nanti saya tanyakan harus bisa loh Mas, Mbak. Siap ya? Siap. Yang pertama ini namanya inti sel. Inti. Dia yang mengatur fungsi sel. Gitu ya? Berikutnya yang ini namanya adalah
retikulum endoplasma yang mengelilingi inti ini. Itu nggih. Ini adalah vakuola. Vakuola itu untuk pencernaan makanan. Yang seperti ini adalah kloroplas. Itu nggih. Yang ini adalah mitokondria. Yang ini badan Golgi. Yang titik-titik ini adalah ribosom. Bisa dipahami? Nah, nanti fungsinya nanti setelah ini. Sedangkan sel hewan yang ini namanya inti sel. Itu nggih. Terus kemudian yang ini retikulum endoplasma. Ini namanya mitokondria. Mbak. Satu kali ya. Nanti kalau ketiga nanti tak suruh di luar. Oke. Sedangkan yang kecil ini namanya lisosom. Oke. Sel hewan tidak punya namanya dinding sel. Bisa dipahami? Oke. Cara mengamatinya dengan mikroskop. Kemarin sudah nggih mikroskopnya. Sel hewan itu tidak punya yang namanya kloroplas. Ini membran, nggih, nukleus, inti sel, tadi nggih. Sitoplasma, cairan sel. Nah, ini. Kloroplas itu untuk fotosintesis. Nggih. Dinding sel itu adanya hanya di tumbuhan, di hewan tidak ada. Fungsinya untuk pelindung sel. Paham? Vakuola untuk penyimpan makanan. Nggih. Terus kemudian iki biasane le ditekokke iki lho, Mbak. Lisosom untuk pencernaan. Adanya lisosom hanya di hewan, tumbuhan enggak ada. Ya nggih? Terus mitokondria nanti untuk menghasilkan energi semua ada. Badan Golgi dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Lanjut. Badan Golgi tadi. Ribosom fungsinya untuk apa? Sintesa protein. Ini jaringan sel tumbuhan. Ini di sini ada xilem dan floem. Xilem dan floem untuk transportasi. Itu nggih. Bedake ne floem dari kata F. F apa? Floem fotosintesis berarti mengantarkan hasil fotosintesis, sedangkan xilem mengantarkan hasil air dan unsur hara. Betul nggih? Oke. Dan sekarang kita ke soal. Sudah siap? Nomor 11. Unit terkecil makhluk hidup jenenge apa? Sel. Yang mikroskop nanti nggih. Organel yang dimiliki sel tumbuhan tidak dimiliki hewan apa iki? Dinding sel dan kloroplas. Kloroplas itu untuk fotosintesis, dinding sel untuk ya. Nomor 3 ini adalah vakuola nggih. Mengangkut air dari akar ke daun namanya apa? Xilem. Itu nggih.
Dah? Sekarang masuk ke mikroskop. Bagian mikroskop kelihatan nggak? Bagian mikroskop yang atas adalah lensa okuler. Kalau yang ini adalah lensa objektif. Kenapa? Karena dekat objek. Gitu ya. Yang ini adalah cermin. Memantulkan cahaya. Yang bawah ini adalah diafragma kemarin ya. Ada ya? Untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Itu ya. Ini lensa objektif kemarin ada 3 ya. Semakin perbesaran semakin besar, bentuk kecil-kecil bisa terlihat. Oke. Ini untuk ngatur, ini pengatur kasar dan ini pengatur halus. Itu. Ini tempat preparat di sini. Preparat itu objeknya. Bisa dipahami? Caranya nggawa. Sekarang kita ke soal. Z dan Z. Z ini apa ini Mas Mbak? Cermin. Untuk memantulkan cahaya. Yang Z lensa apa? Objektif apa okuler? Objektif. Ya, lensa objektif dan cermin. Ingat? Rungake. Lensa okulere 5. Objektifnya 40. Berarti perbesarannya berapa? 5 kali 40 berapa? 200 kali. Itu enggak? Memperbesar objek sendiri? Ono loro loh Mas, Mbak. Memperbesar objek dan mengumpulkan cahaya. Yang mengumpulkan cahaya nomor piro? Nomor 5. Nggo memperbesar objek yang mana? Ya, nomor 2 ya. Kan bisa dibagi telu toh? Nomor 1 pun bisa untuk memperbesar, diganti. Ya. Kan ada 3 yang atas itu kemarin. Okulere 10 kali, objektifnya 40. Berarti perbesarannya piro? Ya, 400 kali. Saat menggunakan mikroskop, mendapatkan cahaya yang optimum dengan mengarahkan cermin. Ya enggak? Ya. Atau kemudian di samping mengarahkan juga mengatur diafragma. Jadi diafragma. Diafragma sing puteran ngisor preparat ya, Mas. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?